Semua harta yang ada saat ini sama Clara adalah pemberian bos saya dan yaps, hanya diberikan, pajaknya tidak pernah dibayar. Saya tidak memiliki hubungan apapun. Berbicara sedikit, bukti yang berbicara. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang lagi ramai banget diperbincangkan, yang terjadi dengan salah satu influencer asal Indonesia, yakni Clara Shinta. Jadi ada sebuah tuduhan yang sudah diberikan kepadanya, yakni tuduhan sebagai pelakor. Dan pada akhirnya di sini, Clara Shinta juga sudah memberikan klarifikasi yang jika kita baca klarifikasinya secara tegas dengan membantah bahwa tuduhan itu tidak berdasar atau tidak benar. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Wait a minute. Sebelum kita bahas tentang hal itu, make sure kalian sudah subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Well, sedikit introduction mengenai Clara Shinta. Jadi mungkin buat yang belum tahu, Clara Shinta ini adalah salah satu influencer dari Indonesia. Dia juga aktif di TikTok dan juga Instagram, tapi lebih aktif di TikTok ya kayaknya. Nah, di TikTok dia itu udah banyak banget buat konten-konten yang menurut aku kontennya juga sangat menarik dan juga membuat kita menjadi terhibur. Jujur, aku banyak banget terhibur dengan konten-konten yang sudah dibuat oleh Clara Shinta. Lumayan lucu sih kontennya, banyak yang menarik loh. Dan selain menjadi konten creator seperti itu, Clara Shinta juga diketahui punya bisnis. Jadi bisnisnya ini berhubungan dengan sebuah teh yang membuat jadi langsing gitulah intinya. Dan kalau aku lihat testimoninya ya, yang beli produknya dia juga lumayan sih. Apakah ada dari kalian yang juga pernah pakai produknya Kak Clara Shinta? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Comeback lagi membahas tentang apa yang terjadi dengan Clara Shinta. Jadi teman-teman, baru-baru ini ada sebuah gosip yang beredar gitu ya kan di kalangan publik, yakni tentang Clara Shinta yang dituduh menjadi simpanan pria yang beristri. Kenapa ada tuduhan seperti itu? Jadi ceritanya ada sebuah tweet di Twitter. Tweet ini kayak menceritakan bahwa Clara Shinta ini kayak menjadi seorang pelakor. Untuk lebih jelasnya seperti ini tweetnya, langsung saja kita baca ya teman-teman. Halo warga tweet, sebelum tweet ini hilang, saya mau menjelaskan lebih detail tentang beliau. Saya adalah sender yang membuat tweets itu tadi pagi sebanyak 2 kali, namun kena hapus. Why kena hapus? Saya jelaskan sekali lagi di sini ya tentang Clara Shinta dan juga bos saya, yakni DA. Bagi yang tidak tahu Clara Shinta, dia adalah kreator di TikTok dengan kontennya yang menginspirasi banyak orang. Kemungkinan followersnya juga tidak sedikit. Namun di balik itu semua, ada sisi lain yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah Clara Shinta sudah berhubungan dengan bos saya cukup lama. Hubungan gelap atau perselingkuhan ataupun simpanan. Sering juga makan malam bersama dengan bos saya. Yang kedua, beliau juga HS sama bos saya di hotel-hotel Jakarta. Bukan 1 kali 2 kali ya, namun beberapa kali. Yang ketiga, seiring jalannya waktu, saya mulai risih dengan tingkah perempuan ini dan tidak membenarkan tindakan bos saya. Makanya, saya mencoba untuk memberitahu istri bos saya. Di sisi lain, istri bos saya ternyata sudah curiga dengan suaminya. Namun, selalu maju mundur dikarenakan usia pernikahan mereka juga sudah lumayan lama. Jadi, dia sudah percaya sekali sama suaminya. Dan akhirnya istri bos saya menemukan satu HP yang ternyata dipergunakan untuk berkomunikasi antara Clara dan juga bos saya, yakni DA. Ketika saya sudah memberitahu perihal hal ini, istrinya sudah tidak kaget. Karena sudah tahu faktanya, makanya beliau meminta saya untuk memberikan sanksi sosial kepada Clara. Semua harta yang ada saat ini sama Clara adalah pemberian bos saya dan yaps, hanya diberikan, pajaknya tidak pernah dibayar. Status Clara Shinta juga seorang janda beranak 1. Harusnya dia juga memikirkan istri dari bos saya yang mempunyai anak juga. Begitupun dengan sebaliknya. Diusut semakin dalam, saya menemukan bisnis Clara sebenarnya tidak lolos BPOM. Oh really? Namun ia menyogok agar dapat diperjualbelikan. Oke, untuk yang satu ini aku sih nggak bisa komen ya teman-teman, karena kita kan juga tidak tahu ya tentang hal satu ini ya. Maksudku adalah untuk statement yang tentang produk-produk ini seharusnya juga dapat diberikan dengan bukti-bukti yang lebih jelas lagi sih, ya nggak? Di ujung thread ini saya tidak akan ngepost bukti-bukti demi keamanan saya. Saya mohon bantuannya warga Twitter dan terima kasih sebelumnya. Ini adalah jalan buntu yang bisa saya tempuh. Kedepannya bagaimana dengan saya, mohon doanya saja. Oke, jadi katanya dia itu tidak akan memberikan bukti-bukti untuk menjaga keamanannya dia. Gimana ya teman-temannya, maksudku adalah kayak gini. Kamu kan sudah mengambil ya tindakan seperti ini. I mean you make a tweet loh. Kamu sudah membuat tweet ya. Bukannya kalau kita sudah membuat tweet, kita juga dapat terlacak gitu nggak sih teman-teman? Artinya identitas kalian juga dapat ditemukan, ya nggak? Jadi dikarenakan sudah buat tweet secara tidak langsung, kamu di sini sudah ngambil resiko.
Jadi kenapa tidak langsung memberikan bukti saja gitu, sehingga statement-statement yang dibuat ini dapat lebih jelas dan juga dapat kita anggap sebagai fakta, bukan sebagai rumor yang tak berdasar atau rumor yang tak benar. Karena aku yakin setelah orang-orang membaca tweet ini pasti ada yang juga yang percaya, pasti ada juga yang tidak percaya. Dikarenakan belum ada bukti-bukti yang lebih jelas, ya nggak? Kalau kalian sendiri setelah melihat tweet ini, apakah kalian percaya atau tidak? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Tapi saran dari aku adalah, sebelum kita mempercayai tentang suatu hal, lebih baiknya kita juga melihat dari sisi yang lain. Terutama seperti apa klarifikasi yang sudah diberikan oleh Clara Shinta. Karena kita kan nggak tahu juga teman-temannya bagaimana kehidupan Clara Shinta. Meskipun orang-orang itu bilang, oh dia seperti ini, oh dia seperti itu. Tapi kita kan belum lihat langsung. Jadi dikarenakan kita juga belum lihat langsung bagaimana kehidupannya, kita sebagai orang luar ini tidak bisa langsung menjudge seseorang. Dikarenakan kita sudah membaca tweet yang panjang lebar ini, kita sudah mendengarkan omongan orang ini bla 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 bla. Kita belum bisa loh teman-teman seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita bacakan seperti apa klarifikasi dari Clara Shinta. By the way, di sini mungkin akan ada banyak orang yang bilang, waduh kakaknya ini lebih condong ke Clara Shinta, apakah dikarenakan penggemar? No teman-teman. Mau melihat dulu mana yang lebih meyakinkan gitu loh. Karena aku juga punya trust issue. Aku kayak nggak mudah percaya gitu loh dengan sebuah omongan kalau belum ada bukti yang lebih jelas gitu sih. Well, untuk Clara Shinta menuliskan seperti ini, langsung saja kita baca. Pagi-pagi DM rame nih, berusaha membunuh karakter dan nama baik yang sudah saya bangun sekian lama. Ya sih, berita yang beredar tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi. Sumber berita juga tidak diketahui jelas asalnya. Tapi saya sadar betul, apapun yang saya tulis akan dianggap satu tindakan pembelaan diri. Karena kembali lagi ya, ada pepatah mengatakan, mana ada sih maling mau mengaku. Hikmah tersebut sudah cukup kuat dipegang teguh oleh masyarakat luas. But tenanglah, menanggapi hal ini saya masih tetap tenang. Ya namanya media gampang sekali menggiring opini. Apalagi hot news memang kan menjadi santapan gurih untuk dikonsumsi. Kata-katanya tersusun rapi ya cok. Opini, konsumsi. Saya akan membiarkan beberapa akun tersebut menyebarkan berita. Hingga sampai pada titik yang tepat, sebagai warga negara saya berhak membela diri saya. Bukan hanya dengan omongan pembelaan diri saja, tetapi dengan bukti akurat sedari mana sumber pendapatan yang saya dapatkan selama ini. Sehingga rumor kedekatan saya dengan seseorang yang bahkan saya tidak memiliki hubungan apapun. Sedari dulu, saya sudah diajarkan tanggung jawab oleh kedua orang tua saya. Sekarang, saya akan menerapkan hal itu kepada diri saya sendiri. Saya akan bertanggung jawab untuk memulihkan nama baik yang sudah dirusak oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga, saya akan meminta pertanggungjawaban terkait dengan penyebaran berita tersebut. Tapi kembali lagi, aku tidak bisa mengkontrol apapun yang dipikirkan oleh orang lain terhadapku. Apalagi setelah tersebarnya hoax dari akun Twitter yang tidak bertanggung jawab. Ditambah pihak tersebut tidak bersedia menyertakan bukti atas apa yang diomongkan dengan alasan keselamatan diri. Bener sih. Why? Kenapa nggak diberikan bukti saja ya kan? Padahal jelas ya, dengan menyebarkan berita itu saja sudah termasuk dalam tindakan pelanggaran yang ada di dalam undang-undang. That's right. Maksudku adalah kalau sudah yang kayak gitu ya udahlah sih, kalau emang bener gitu ya kan, langsung aja gitu taruh buktinya. Ya nggak? So I stand for myself and clear up. Berbicara sedikit, bukti yang berbicara. Oke, teman-teman, untuk Kak Clara Shinta, dia nggak akan berbicara panjang lebar mengenai hal yang satu ini, tapi dia nanti akan memberikan bukti-bukti nyata yang akan menjelaskan segalanya. Anyway, di sini aku bukan mau bela Clara Shinta atau bagaimana ya teman-teman, tapi kita itu memang harus ini dulu, cross check dulu seperti apa berita-beritanya, oke? Meskipun itu kan udah ada thread ya, thread ini juga belum tentu benar, karena juga belum ada bukti-bukti yang nyata. Intinya buat Kak Clara Shinta, kita akan tunggu ya Kak Clara bagaimana tindakan-tindakan yang akan diambil. Dan jika Kak Clara benar, itu tetap dipertahankan. Dan jika seandainya orang yang buat tweet juga merasa, oh apa yang aku tulisin nggak salah loh, ayo dong diperjuangkan juga, oke? Siapakah benar dan juga siapa yang salah akan segera terungkap. Jadi, mari kita tunggu bagaimana kebenaran di balik rumor yang satu ini. Well, teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika seandainya ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.